Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita tahu sumber rezeki sangatlah luas dan dalam, seluas bentangan bumi dan sedalam samudra. Kalau kita mau menyadari, setiap jengkal hamparan bumi dan laut terdapat rezeki yang bisa kita ambil. Namun permasalahannya, kerap kali kita sebagai manusia hanya pasrah dan menunggu rezeki daripada menjemputnya, dengan berdalih rezeki sudah ada yang mengatur. Kebanyakan dari kita lebih mementingkan selera pribadi dalam mendapatkan rezeki ketimbang merebut kesempatan yang ada di depan mata, lebih mengutamakan cara yang cepat daripada berletih-letih dalam menggapainya. Liku-liku kehidupan memang tak bisa dikalkulasi dengan hitungan. Seakan-akan manusia telah lalai bahwa segala yang terhampar di jagat raya ini ada zat yang mengaturnya. Islam menekankan kepada setiap muslim agar menjemput rezeki dengan menggunakan semua potensi dan kekuatan yang kita miliki. Sehingga tak heran jika seseorang pergi pagi dan pulang petang semata-mata hanya demi kepulan asap dapur agar bisa mengenyangkan. Tetapi tidak jarang juga meski sudah kerja banting tulang, pergi pagi pulang petang, namun kondisi ekonomi yang sempit terus saja terulang setiap bulan. Apabila hal tersebut sekarang terjadi pada saudaraku semuanya, rezeki terasa sulit didapat, mungkin sudah saatnya untuk mulai rutin mengunjungi tempat yang satu ini. Karena setiap langkah apabila saudaraku mengunjungi tempat ini, insya Allah akan membukakan pintu rezeki yang jauh lebih luas. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi pernah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tadi malam Rabbku tabarakta wa ta'ala mendatangiku dalam rupa yang paling indah. Lalu dia berfirman, 'Wahai Muhammad, tahukah engkau untuk apa para malaikat yang mulia saling berebut?' Rasulullah SAW berkata, aku menjawab, 'Tidak.' Lalu dia meletakkan tangannya di antara kedua pundakku sehingga aku merasakan kesejukannya di dadaku. Lalu aku mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia berfirman, 'Wahai Muhammad, tahukah engkau untuk apa para malaikat yang mulia saling berebut?' Aku menjawab, 'Ya, tentang kafarat atau perkara-perkara yang menghapuskan dosa.' Kafarat itu adalah diam di masjid setelah melaksanakan sholat, berjalan kaki untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis tersebut seolah-olah ingin menyampaikan bahwa dosa-dosa kecil yang selama ini kita kerjakan tanpa sengaja bisa jadi itulah yang menyebabkan rezeki terasa sulit datang kepada kita. Oleh sebab itu, mulailah sekarang, cobalah untuk rutin mengunjungi tempat yang satu ini. Karena bisa jadi selama ini kita hanya terlewat begitu saja, padahal tempat tersebut bisa menenteramkan hati dan membuka jalan rezeki. Lalu apa tempat yang dimaksud itu? Yakni masjid. Tempat yang kerap kali kita hanya acuh dan masih asyik dengan apa yang kita kerjakan tanpa mempedulikan panggilan dari muadzin. Kenapa masjid? Ketahuilah wahai saudaraku, ada begitu banyak kebaikan tatkala kita mendatangi masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Termasuk salah satunya bisa membuka jalan rezeki yang mungkin saja selama ini sempit atau bahkan menjauhi diri, karena setiap langkah kaki untuk mendatangi masjid akan dicatat oleh para malaikat. Bahkan tidak hanya satu malaikat, namun mereka saling berebut mencatat amalan ini. Tidak hanya saat datang saja, namun juga saat kembali, semua tercatat dengan rapi tanpa terlewat satu langkah pun. Keutamaan yang lain ketika kita mengunjungi masjid untuk salat berjamaah adalah bisa menghapus dosa-dosa kecil. Dan kita semua tahu, dosa adalah salah satu penghalang rezeki yang akan datang kepada kita. Hal ini pernah diungkap oleh Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Barang siapa yang pergi menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapuskan satu kesalahan, dan satu langkah lainnya akan ditulis sebagai satu kebajikan untuknya, baik ketika pergi maupun pulangnya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis sahih lainnya juga pernah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,
Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan juga mengangkat beberapa derajat? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid, dan menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, maka itulah ar-ribat atau berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Dari kedua hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa barang siapa yang berjuang di jalan Allah atau mengerjakan perintahnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kecukupan bagi hambanya yang merelakan waktunya untuk menyegerakan panggilan berjamaah. Mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa bagi mukmin, terutama laki-laki yang terbiasa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan berjamaah ke masjid, memiliki wajah yang senantiasa terlihat bahagia dan lebih berseri dibanding dengan memilih sholat di rumah atau tidak mengerjakannya sama sekali. Bahkan saking agungnya keutamaan sholat berjamaah, ada salah seorang sahabat pada zaman Rasulullah yang tidak ingin melewatkan sholat berjamaah, sampai-sampai meminta untuk dipapah supaya tetap bisa mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Hal ini sebagaimana yang pernah disabdakan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kalian ketahui, tak seorang pun meninggalkannya sholat berjamaah kecuali orang munafik yang nyata kemunafikannya. Dan sungguh orang yang berhalangan pada masa itu dibawa datang ke masjid dengan dipapah oleh 2 orang, lalu diberdirikan di dalam shaf. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, bagi saudaraku, khususnya laki-laki, apabila sedang mengalami rezeki yang terasa sulit datang, mungkin karena kita sudah jarang mengunjungi rumah Allah, saya hanya bisa mengajak bagi yang sudah jarang mengerjakan sholat berjamaah karena sibuk dengan aktivitas menjemput rezeki, mulailah dari sekarang untuk kembali menghidupkan dan merutinkan mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Karena tidak bisa dipungkiri, dengan sering mengerjakan sholat berjamaah, insya Allah doa kita akan jauh lebih cepat dikabulkan. Apalagi yang berhubungan dengan materi atau kekayaan. Karena kita semua tahu, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang maha kaya dan satu-satunya tempat untuk kita meminta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya dan memudahkan segala urusan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.